Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil observasi kami pada toko Sembako Barokah. Nama kelompok kami, saya Karlina, ada Yuliana Dwi Rahayu, dan Nurul Afifah. Untuk pembagian tugasnya, yang pertama Yuliana Dwi Rahayu mengumpulkan data dari tanggal 20 Maret 2020, mengidentifikasi masalah, mengedit video. Untuk saya sendiri, Karlina, menganalisis data, menganalisis alternatif pengambilan keputusan yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan presentasi. Nurul Afifah membuat alternatif keputusan, menganalisis alternatif pengambilan keputusan yang akan digunakan, membuat PPT. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi di UMKM toko Sembako Barokah. Yang kedua, membuat alternatif keputusan dari permasalahan. Yang ketiga, melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasi masalah, harapan dari usaha toko sembako ini untuk meningkatkan kualitas produk, melakukan promosi, serta membangun kerjasama tim yang baik, yaitu penataan dari toko sembako yang tertata dengan nyaman memilih produk yang akan dibeli. Yang kedua, barang yang dijual selalu laku dan tidak pernah menumpuk barang yang kadaluarsa. Yang ketiga, penjualan toko sembako yang meningkat. Untuk kenyataan, dalam penataan toko ini tidak tertata kurangnya observasi oleh pemilik toko ke lapangan untuk melihat penataan toko yang baik sehingga membuat konsumen belanja dengan nyaman. Yang kedua, kurangnya promosi toko sehingga toko kurang pengunjung dan produk selalu ada penumpukan untuk barang yang kadaluarsa. Untuk yang ketiga, karena kurangnya promosi toko, maka penjualan meningkat sehingga harus dianalisis lagi kesalahan toko dalam promosi. Setelah melakukan peninjauan dan menganalisis tempat toko Sembako Barokah ini, dapat diidentifikasi masalah seperti yang telah dituliskan sebelumnya, bahwa harapan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang kami lihat. Dari hal itu, maka kami mengatakan fenomena tersebut menjadi masalah yang akan kami teliti. Pengumpulan dan analisis data. Kurangnya SDM yang kompeten, pelayanan yang maksimal. Untuk kurangnya modal, beberapa barang yang harganya tinggi. Untuk mesin, perhitungan yang dipakai secara manual, tidak adanya mesin kasir. Untuk material, kurangnya stok barang yang tidak laku dan kadaluarsa. Data uji coba penjualan sembako melalui penjualan langsung, penjualan jasa antar dan gabungan. Alternatif penjualan langsung, store after, ramai sepi. Penjualan langsung ramai 2 juta, kalau sepi 800. Untuk penjualan jasa antar, kalau ramai 1.500.000, kalau sepi 750. Kalau kolaborasi keduanya, kalau ramai 2 juta, kalau sepi 800. Berikut data yang berkaitan dengan kebutuhan toko Sembako Barokah. Bisa lihat di tabel ini. Pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama, melakukan perhitungan untuk penyesuaian stok dengan permintaan. Yang kedua, mengutamakan keputusan pelanggan. Yang ketiga, membeli mesin kasir. Yang keempat, melakukan pinjaman untuk modal. Yang kelima, memberikan diskon atau promosi.
Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Menggunakan metode dari masalah yang ada untuk pengambilan keputusan, kami menggunakan metode analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Alasannya karena pada analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti menggunakan 5 analisis, yaitu maximax, maximin, minimax, terus Laplace dan minimax regret. Karena banyaknya opsi pilihan tersebut sehingga memudahkan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Untuk tabel analisis penelitian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti bisa dilihat di sini. Selanjutnya untuk tabel 4:5 bisa lihat di sini ya teman-teman. Untuk kesimpulannya, pada toko sembako barokah ini, masalah yang ada adalah berupa bangunan toko yang penataannya kurang, barang yang tidak laku dan kadaluarsa, penjualan yang tidak meningkat. Untuk masalah yang dianalisis yaitu mengenai penjualan yang tidak meningkat dengan alternatif keputusan berupa penjualan langsung, penjualan jasa, antar, dan campuran dari alternatif tersebut. Untuk memilih alternatif terbaik yang akan digunakan, kami melakukan analisis dengan metode analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti dari beberapa kriteria: maximax, maximin, minimax, Laplace, dan minimax regret. Keputusan yang dihasilkan memiliki alasan yang logis, seperti pada identifikasi masalah, promosi kurang. Keputusan yang dihasilkan adalah melakukan kegiatan promosi tambahan. Terus sehingga kelompok kami sepakat untuk menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.